teman-teman semuanya, kita sambil menunggu, teman-teman boleh banget nih nge-share ke teman-teman kalian ya, ke sosial media kalian, biar teman-teman yang lain tuh biar pada tahu gitu ya, kalau kita tuh bakalan memulai sebentar lagi. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang ya buat teman-teman yang baru bergabung. Mungkin boleh banget nih di-share ke sosial media kalian, biar teman-teman yang lain itu tahu gitu kalau kita itu lagi live gitu ya, ke sosial media kalian, ke story itu, atau ke ke teman-teman kalian gitu ya, biar nanti kita ID ya, seperti itu. Oh, suaranya kecil. Bentar. Ini suaraku udah keras atau belum nih? Kalau kayak gini suaraku udah keras atau belum? Coba boleh minta feedbacknya guys, biar aku tahu suaraku tuh udah jelas atau belum nih guys. Jelas ya? Oke, siap. Oke, siap. Sambil menunggu ya, ini aku juga sambil nge-share ya ke teman-teman aku, biar teman-teman aku juga ikutin live kita pada sore hari ini ya. Aman suaranya? Oke, terima kasih feedbacknya teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin di sini aku sambil spill dikit kali ya, topik topik live di sore hari ini gitu ya, di sore hari yang cukup syahdu karena di tempat aku ini hujan ya. Bener banget, topiknya menarik banget, dan aku walaupun belum jadi mami-mami nih, belum jadi bunda-bunda, sebenarnya aku tuh juga penasaran gitu ya sama sharing-sharing dari bunda-bunda sekalian gitu ya. Kalau misalnya si kecil batuk itu, kalian tuh biasanya ngapain gitu? Kenapa kalau lagi bulan puasa? Pasti kalau lagi. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Itu bisa gitu ya. Maksudnya mood ya. Bener banget, topiknya menarik banget nih. Anaknya sering batuk, bener, apalagi musim yang gak tentu. Terus juga biasanya tuh kan suka jajan sembarangan ya, entah itu juga dari temen juga gitu ya. Jadi kita suka worry gitu ya, kalau misalnya anak tuh tiba-tiba pulang ke rumah udah batuk aja gitu. Padahal sebagai bunda tuh udah menjaga gitu ya, udah menjaga kalau jangan sampai tuh anak tuh kena ketularan temennya gitu. Tapi ya namanya anak-anak, daya tahan tubuhnya masih lemah ya, jadi kalau temennya batuk, ikutan batuk juga nih gitu. Stay tune terus ya, pokoknya harus stay tune terus sampai akhir, karena nanti juga di akhir sesi seperti biasa kita akan bagi-bagi hadiah. Anakku kalau kebanyakan makan coklat kak, langsung deh batuk-batuk. Waduh, bener sih, itu biasanya makanan-makanan manis ya, kayak coklat, kayak permen, itu sering banget dihindari sama bunda-bunda gitu ya, sama ibu-ibu gitu. Nanti jangan makan permen atau jangan makan coklat, takut batuk gitu. Nah, mungkin emang ada beberapa anak yang kalau makan coklat atau makan permen itu suka batuk gitu ya, kalau makan makanan manis. Nah, ini nih sebenarnya itu makan makanan manis bikin batuk tuh sebenarnya mitos atau fakta juga nih. Nanti kita bakalan bahas bareng kali ya sama Kak Rani dari founder Bersama Mama dan juga Dr. Agnes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh banget nih kak di share dulu kakak ya, biar teman-teman yang lain tuh juga tahu gitu ada info ini. Dan teman-teman juga boleh banget kalau yang mau bertanya-tanya ya ke kita, juga boleh banget langsung aja ditanyakan ya di box Q&A atau juga di kolom komentar. Tapi saran aku di box Q&A aja ya, biar nggak ketimbun ya chatnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja ditanyakan di box Q&A, nanti kita akan bacain dari situ. Soalnya kalau di Q&A itu suka ketimbun gitu, apalagi kalau chatnya banyak ya, takutnya ketimbun dan gak kebaca seperti itu.
Ya, belum mulai aja nih udah banyak banget ya yang bertanya gitu. Kita langsung aja invite ini ya, kakak Raninya. Oke. Dan langsung kita mulai aja kali ya teman-teman semuanya. Boleh banget nih teman-teman sambil sharing-sharing juga nih pengalaman kalian selama menghadapi si kecil tuh kayak gimana. Halo Kak Rani. Halo, selamat siang. Kedengaran nggak ya suaraku Kedengeran ya? aku nih suaranya Kak Rani kecil banget, hampir nggak kedengeran nih Kak. Masa sih? Kalau Sebentar, aku coba coba, nyalain headset ya. Sebentar. oh bentar. Oh, udah ding, udah, Udah, di udah. tempat aku aman. Cuman ini aku nggak bisa ngeliat ini tuh gambarnya Mbak Dini hilang tuh di tempat teman-teman gimana, aman nggak ya? Putus-putus ya kayaknya. Halo, sih katanya aman. Nge-freeze ya? Mbak Dini nge-freeze nggak kayak ini? Oke, sepertinya jaringan ya, jaringannya Vitasma ya. Hmm, aku nih sama sekali nggak mendengarkan. Halo? Halo Kak, halo. Iya, ha, Mbak ini sepertinya jaringannya nih Mbak, jaringannya ini penyelenggara penyelenggara live. Atau mau coba pakai jaringanku? Halo? Oh iya, nge-freeze ya. Oke, oke, sebentar ya. Oke. Apakah teman-teman udah bisa melihat aku atau belum nih? Udah aman atau belum nih teman-teman? Mohon maaf ya guys ya, mohon maaf sekali. Aku invite ya. Halo? Halo? Ya, Selamat sore. sore. Ini udah aman belum Kak? Udah aman ya? Eh, udah sih. Dari teman-teman gimana? Aman? Suaraku aman nggak Mbak ini Mbak? Aman, aman. Aman ya. Oke. Oke, ya aman. Oke, kita mulai langsung aja ya guys. Boleh, Selamat sore boleh. teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di live-nya Vitasma, follow ke-12. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa banget nih, karena dari latar belakangnya kita kayaknya ya, bunda-bunda yang di sini gitu ya, pasti kayaknya relate banget nih sama tema kita kali ini. Soalnya kalau misalnya kita itu kan kebanyakan orang tua itu suka khawatir ya kalau misalnya anaknya itu ngalamin batuk gitu. Kalau misalnya tiba-tiba berangkat sekolah itu sehat, tiba-tiba pas pulang sekolah udah batuk aja gitu ya. Terus habis itu cari cara tuh kan gimana nih cara nanganinnya gitu.
apa namanya, metodenya gimana yang benar. Makanya dalam kesempatan kali ini kita sharing-sharing nih sama Kak Rani gitu ya, sharing-sharing sama Kak Rani, dan juga kita juga dengerin tips-tips yang apa ya, yang valid lah dari Dokter Agnes ya, seperti itu. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, kita menghadirkan speaker yang luar biasa yaitu Kak Rani sebagai founder dari Bersama Mama dan juga konselor ASI ya Kak ya. Mungkin bisa Iya, disapa-sapa betul. dulu nih Kakak Rani Halo, ya. selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore ibu-ibu, mama-mama semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun ini cuacanya mendukung banget buat sakit ya, karena kasus DBD itu banyak banget. Teman-temannya anakku kasus batuk pilek itu juga banyak banget. Karena mungkin emang cuacanya itu kayak kadang mendung, terus kadang panas banget gitu kan Mbak. Jadi kayak nggak ini sih, kadang-kadang tuh nggak terprediksi gitu rasanya. Perkenalkan aku Maharani, bisa dipanggil Rani, ibu dari dua anak, anakku yang satunya umur 5 tahun, yang satunya umur 2 tahun. Tinggalku di Depok. Aku founder Bersama Mama sekaligus konselor menyusui, gitu. Oke, salam salam kenal ya Kak Rani. Bener banget nih masalah cuaca. Soalnya tadi juga beberapa jam nih, jam 12 tuh bener-bener panas banget, dan sekarang nih udah hujan yang bener-bener deras banget nih di tempat aku kebetulan. Jadi emang Oh, cuaca tuh nggak bisa terprediksi ya guys. Makanya ini mungkin jaringannya agak ini ya, jadi mohon maaf sekali ya tadi. Tapi udah insya Allah nggak masalah seperti itu. Jadi kita, tapi kalau misalnya kita mungkin langsung mulai ya Kak dari latar belakang yang tadi gitu ya, dan juga mungkin boleh, teman-teman boleh. di sini juga udah banyak juga yang sharing-sharing ke kita. Sebenarnya iya, mereka tuh sebenarnya khawatir juga, tapi juga ada juga ibu-ibu yang udah lama, mungkin anaknya tuh bukan anak pertama gitu ya, atau mungkin anak ketiga atau keempat atau seterusnya, udah lebih tenang mungkin ya. Terus ada juga yang masih tetap tenang, ada juga yang kayak batuk sedikit langsung ke dokter aja gitu, batuk sedikit langsung ke dokter anak kayak gitu. Jadi emang beda-beda banget nih. Tapi kalau dari Kak Rani sendiri nih, kalau misalnya apa namanya, tahu anaknya batuk nih, reaksinya atau perasaannya gimana nih Kak? Aku punya dua anak, kalau yang kedua sakit pun juga masih nggak bisa tenang ya. Namanya orang tua ya kan, pasti di sini juga satu server deh sama aku, jadi tetap nggak bakal bisa tenang gitu. Apalagi yang anakku kedua ini punya asma gitu, jadi emang bener-bener yang perlakuannya itu harus berbeda sama yang pertama gitu. Cuman memang ini menyita banget ya, menyita kayak jam tidur kita gitu ya, sebelum, apalagi sebelum sebelum misalnya dikasih obat itu tuh kita tuh beneran yang harus begadang lah, karena kan memang kadang tuh kan mereka kerasa apa ya, kayak batuk gitu kan, batuk itu kayak dia mau mengeluarkan dahak gitu, jadi istilahnya kayak jadi kelihatan mau muntah gitu, padahal sebenarnya ngeluarin dahak kan gitu. Nah itu sih sebenarnya. Terus kalau masalah takut, tetap takut gitu, walaupun ini anak kedua, namanya tetap panik, pasti tetap panik gitu kalau batuk. Cuman sekarang mungkin lebih apa ya, istilahnya kayak pengalaman dari anak pertama, ya udah kita pakai dulu buat anak kedua gitu. Cuman karena anak kedua aku itu kan ada asma, jadi agak-agak ada treatment khusus gitu buat dia. Itu sih Kak, sama aja sebenarnya. Mau anak pertama kedua pasti tetap ada ininya. Tetap ada worry-nya, tetap ada nggak tenangnya ya, namanya Iya. sakit. Dan sebenarnya apapun itu, apalagi yang anak kedua, perlakuannya lebih hati-hati, apalagi ada asma gitu ya. Jadi emang lebih Hmm. spesial ya dibandingin yang nggak ada asma gitu. Oke, jadi mungkin kita langsung aja invite Dokter Agnesia kali ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, udah invite. Coba. Oke, halo, selamat sore Dokter Agnes. Sore. Selamat sore dokter. Ketemu lagi sama dokter Agnes nih. Oke, suaranya ini apa ya? Kecil atau di tempat aku aja nih? Oke, iya. Oke. Agak putus-putus sih kalau di aku, Mbak. Iya sama. Oh, Suaranya mungkin agak putus-putus, Dok.
tuh iya kok emang gitu ya. Nggak kedengeran dok, mohon maaf. Iya ya, ya suaranya kedengeran. Sebentar. Iya, nggak ada suaranya di aku. Iya, mungkin teman-teman bisa komen Iya, kira-kira di kedengeran tempat nggak kalian suaranya dokter? ada Heeh. nggak? Masih belum ada suaranya nih dok. Atau ke-mute ya? Nggak ke-mute mungkin. Eh, Coba ya, kita invite iya, lagi. iya. Takutnya tadi ke-mute kayaknya suaranya dokternya. Karena jaringannya tadi nggak nge-freeze sih. Iya, heeh. Coba ya. Oke, dari teman-teman yang lain, iya. Oke, barangkali ke-mute mungkin dok. Kayaknya ke-mute. Kalau lapangan kalau ini lah rumahnya Itu ada logo mic mungkin di situ dok, bisa dicek ke-mute atau tidak. Oh, enggak. Tapi Enggak ya? tapi suaranya masih belum kedengeran. Oh, Oke, tidak ada suaranya. ini emang dokter Agnes sudah ini ya? Sudah ini ya? Di tempatku kok belum? Sudah Kak, di tempat aku Oh, sudah. sebelahan. Iya. Oh, gitu. Oke, oke. Kadang atau Hmm. mungkin jaringannya dari rumah sakit permatanya mungkin atau Coba out dulu mungkin di invite ulang. Oke, jadi mohon maaf ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga boleh banget nih sambil di-share-share ya ke sosial media kalian, terus juga ke grup-grup kalian gitu ya. Kalau ini nih ada bahasan tentang menangani batuk pada anak biar tetap tenang dan juga tetap dapat penanganan yang tepat kayak gitu. Apakah kalian tuh di sini ternyata masih ngelakuin apa tuh namanya? Mitos-mitos gitu ya atau tips-tips apa nih gitu yang bisa di-sharing-sharing juga nih ke teman-teman, barangkali kalian tuh punya tips yang biasa kalian lakuin gitu. Halo, selamat kembali bergabung. Iya, nggak ada suaranya. Kalau di tempat Kak Rani gimana? Atau kita tetap Aku mulai? sih di tempatku nggak ada sama sekali tuh suaranya nggak ada. Terus ini bentar. Saya berisik sekali dari Vitas. Oh, tolong di ACC katanya ya. Udah di ACC Kak? Jadi udah ya. Udah. Suaranya tuh kayak berisik gitu. Oh, dari ini mungkin ya. Kalau di tempatku tuh ada suara berisik, cuman kayaknya bukan dari Permata Depok nih. Iya, di sini tenang kok. Belum kedengeran? Nah, ini Oke, kedengeran udah nih. aman-aman. Oke. Aman ya. Oke, Mbak Dini aman oke baik. jaringannya? Aman-aman. Oke, Oke, baik oke. kita langsung mulai aja kali ya, Dok. Tadi kita udah pembukaan nih, Dok. Kalau misalnya teman-teman di sini para bunda-bunda gitu ya, itu banyak banget yang khawatir gitu kalau misalnya anaknya tuh terkena batuk, entah itu walaupun anaknya tuh mungkin bukan pertama kalinya, tapi tetap aja ngerasa nggak tenang gitu kalau anak-anak tuh batuk gitu. Nah, sebenarnya sih penyebab batuk apa namanya yang umum itu seperti apa sih dok? Dan mungkin sebelumnya dokter Agnes bisa sapa-sapa dulu nih ke teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Halo, ya teman-teman. Selamat sore semuanya. Nah, sekarang kita bahas tentang gejala penyakit yang sering kali terjadi pada anak ya. Tentang batuk tadi Pak Rani udah mulai saya dengar tadi itu pasti panik, rasanya
kan baik anak pertama maupun kedua tetap panik. Padahal sekarang kita harus sepakat dulu nih sebetulnya batuk ini musuh atau kawan sih gitu. Kalau pada panik berarti dia itu sebetulnya jadi diperlakukan sebagai musuh dong ya, gitu kan. Batuk itu kalau kita ngomongin batuk, dia itu bukan penyakit tapi gejala penyakit, tapi ada sumbernya kan. Sebetulnya kita harus bersyukur ada Allah tuh kasih batuk. Karena batuk itu adalah suatu bentuk perlindungan dari tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya tadinya kan kalau kita punya organ pernafasan nih salah kayak kulit, kalau kita ada kuman atau ada serangan kan pasti tubuh akan melakukan perlindungan. Dan kalau kita ada kuman atau ada lendir, nah itulah yang kemudian tubuh melakukan perlindungan dengan mengeluarkan batuk gitu. Kemudian dia juga jadi alarm bahwa yang menunjukkan bahwa kalau kita udah batuk berarti ada sesuatu nih di tubuh kita, ada sumbernya penyakitnya, entah itu apa gitu. Jadi sekarang kita samain persepsi dulu bahwa sebetulnya batuk itu bukan lawan, tapi dia itu sebenarnya kawan gitu. Walaupun kalau nanti memang jadi berlebihan atau terlalu lama sampai mengganggu, misalnya tadi sampai ada asma yang mengganggu tidur, mama papa juga kita lawan kalau nggak diobatin sebab pastinya. Yang bahwa batuk itu bukan penyakit, tapi dia salah satu gejala dari penyakit atau penyebab yang harus kita tahu apa. Bentar ya. Oke dok, berarti kita harus sepakat dulu gitu ya kalau misalnya batuk ini bukan lawan gitu ya, karena misalnya mami-mami atau bunda-bunda di sini tuh yang panik itu karena menganggap itu sebagai lawan, tapi kita harus sepakat dulu ya dok, karena ternyata tuh batuk itu sebagai bentuk perlindungan tubuh kita gitu ya dari penyakit yang lebih berbahaya lagi gitu. Nah, oke, kita harus sepakat dulu di situ ternyata kita disclaimer dulu ya ternyata ya guys. Tapi kalau misalnya kalau batuk itu kawan gitu ya, bukan lawan, sebenarnya penyebab yang batuk yang paling sering pada anak-anak tuh apa sih? Mungkin Kak Rani dulu bisa sharing-sharing nih ke kita. Biasanya tuh anak tuh batuk tuh karena apa sih Kak gitu? Batuk itu biasanya kalau pengalaman dari teman-teman di member bersama mama dan anakku sendiri itu tuh biasanya ini apa siklus gitu loh. Jadi kayak misalnya nih gampang banget kena gitu kalau di tempatku ya. Jadi misalnya ada temennya di zona sekolah terutama ya kalau anak udah sekolah itu pasti gampang banget kayak kena apa temennya dikit nanti kena batuk gitu. Terus biasanya memang kalau sekarang ini aku lupa ngasih masker, biasanya nggak lama kemudian batuk lagi gitu. Jadi emang masker itu tetap aku kasih ke anakku untuk sekolah gitu. Karena kalau misalnya lepas aja tuh paling nanti jeda berapa hari lagi terus nanti tiba-tiba sentrap-sentrup pilek gitu. Jadi emang kayaknya mungkin itu lebih ke udara kali ya kalau menurut aku ya. Karena pengalaman dari mama semuanya di bersama mama juga gitu gitu. Tuh, jadi dari ketularan itu emang gampang banget gitu ya nyebarnya gitu, nggak pakai masker sedikit ternyata batuk kayak gitu. Kalau misalnya dari dokter Agnes sendiri sebenarnya penyebabnya itu yang umum tuh karena apa nih dok? Nah, jadi kita yang mesti bedakan dulu kan, batuk itu ada batuk akut tuh batuk yang apa namanya, berlangsung kurang dari 2 minggu, batuk yang cepat gitu ya, atau batuk kronis itu lebih dari 2 minggu biasanya. Nah, kalau batuk akut ini juga biasanya paling sering adalah disebabkan oleh penyakit virus, common cold istilahnya kan, batuk pilek yang sehari-hari yang jadi anak tuh jadi atau demam, kemudian batuk pilek. Nah, itu yang penyebab paling sering pada anak-anak. Kemudian bisa juga misalnya dia tiba-tiba terinhalasi tersedak karena apa namanya pencemaran benda asing itu dia bikin batuk, atau ada rokok, ada asap dia bikin batuk. Itu batuk-batuk yang sifatnya akut yang baru gitu ya. Dan yang paling sering adalah karena common cold atau salesma tadi. Dan kalau tadi Mbak Ani bilang apa namanya si batuk itu sering kena batuk. Nah, sebetulnya yang juga perlu digarisbawahi adalah mama semua jangan khawatir karena menurut penelitian tuh anak-anak itu bisa kena batuk pilek yang ringan ya, salesma atau common cold ini bahkan antara 10 sampai 12 kali dalam tahun, berarti bisa 12 kali bulan sekali
sesuatu yang normal, apalagi kalau dia masuk ke daycare misalnya atau sekolah, itu bakal lebih sering lagi. Selama itu ringan, hanya common cold yang biasa, berarti itu tidak ada masalah. Bukan berarti kita sering banget dengan pasien yang bilang, dok kok nyenak setiap bulan gitu. Namanya anak, imunitasnya belum berkembang sempurna kayak kita orang dewasa, jadi ya wajar dia kalau sedikit batuk pilek. Tapi yang penting biasanya common cold kan dia self limiting disease, bisa sembuh sendiri, nggak jadi berat, nggak jadi pneumonia misalnya, atau nggak jadi radang telinga. Oke, berarti tergantung jenis batuknya dulu nih apa gitu ya dok. Kalau misalnya emang karena pertahanan diri dari alergi gitu, kayak misalnya tadi tersedak gitu, atau mungkin karena batuk akut atau batuk kronis dulu, itu bisa karena virus atau rokok gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya apa namanya setelah itu ada apalagi, mungkin tadi bisa diulang sedikit yang bagian akhir soalnya agak putus-putus nih gitu dari teman-teman juga sama. Kan macam-macam ya, bisa berdasarkan durasinya, misalnya batuk yang tadi akut kurang dari 2 minggu, atau batuk kronis kurang dari lebih dari 2 minggu, atau kita bagi berdasarkan karakteristiknya. Ada yang batuknya berdahak, ada yang batuknya kering, ada yang batuknya whooping cough yang pertusis gitu, yang lama banget batuk 100 hari. Nah itu perbedaan karakteristiknya. Nah kalau batuk-batuk yang kayak anak yang Mbak Rani yang asma, itu biasanya jadi dia awalnya kena infeksi virus, batuk common cold biasa, tapi terus kena biasanya langsung asmanya jadi kambuh karena dicetuskan oleh si batuk pilek tadi. Jadi akhirnya lama kan, biasanya kalau anak-anak asma tuh batuknya lama. Iya, betul dokter. Itu harus kita bedakan. Nah satu lagi poin saya, karena di Indonesia ini banyak sekali kasus TBC, juara 3 di dunia. Jadi hati-hati juga kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, dan batuknya itu bukan karena batuk alergi kayak kalau anak yang Mbak Rani asma, biasanya batuknya itu utama malam pagi. Nah ini kalau batuk-batuk TBC, kalau anak remaja gejalanya bisa batuk yang semakin memberat tiap hari yang nggak pernah berhenti. Kemudian ada gejala lain, biasanya entah demam atau berat badan sulit naik. Nah itu yang harus kita waspadai juga. Berarti tergantung batuknya. Kalau misalnya itu lebih dari 2 minggu, nah itu mungkin bisa teman-teman waspadai itu, selama itu masih dalam batasan yang wajar dan waktunya juga ada di dalam waktu-waktu tertentu. Nah mungkin bunda-bunda lebih tahu ya karakteristik setiap anaknya itu, karena kan berbeda-beda gitu ya. Jadi emang harus diperhatiin ya teman-teman kapan kalian harus ke dokter kayak gitu. Nah terus kalau misalnya anak ini udah kena batuk nih, Kak Rani dan juga Dokter Agnes, gimana sih perawatannya atau penanganannya yang apa namanya biar biar apa namanya anak-anak itu tetap tenang, itu gimana cara perawatannya? Biasanya Kak Rani dulu nih, biasanya ngapain gitu kalau misalnya anaknya batuk? Biasanya kalau aku tuh aku kasih anget-anget dulu sih. Jadi biar agak apa ya, tenggorokannya agak enak gitu. Biasanya aku masakin sup dulu gitu, atau mungkin apa yang sesuatu yang mungkin kalau minum air putih hangat itu kan memang anak agak susah ya. Dan anak-anakku memang sukanya memang air putih gitu. Nah, biasanya memang aku masakin sop gitu. Sop atau apa kira-kira yang anget gitu kan dimakan biar enak dulu. Terus biasanya aku kasih anget-anget dulu di apa namanya di dadanya gitu. Terus biasanya untuk melegakan juga aku uap, aku kasih kayak apa, air hangat gitu, air agak panas gitu, aku kasih kayak wangi-wangi kayu putih gitu, biar dia bisa hirup-hirup gitu. Atau mungkin yang aku tempelin di mana namanya, di apa ini, di bajunya gitu. Jadi ada kayak apa, aku tetesin di bajunya gitu biar dia agak enakan gitu. Terus biasanya itu memang resikonya emang anak bakal kelihatan agak muntah gitu sih, Dok. Mbak, kalau di tempatku anak-anak memang agak muntah, sebenarnya dia kayak pengen ngeluarin ini loh yang nggak enak di apa namanya di tenggorokannya dia gitu. Ya aku turutin gitu. Jadi kalau seandainya emang sampai harus keluar itu ganti ya harus diganti bajunya gitu. Aku biasanya aku iniin dulu sih kalau anak-anakku. Berarti emang dikasih anget-anget dulu, terus apa namanya kasih uap ya, uap yang untuk mungkin dikasih aromaterapi gitu ya sedikit gitu, bisa juga di bajunya juga gitu. Terus kalau emang anak itu susah Iya buat ngeluarin dahak, betul karena Mbak. namanya anak-anak ya kan kurang bisa gitu ya buat ngeluarin dahak. Jadinya responnya itu malah jadi kayak muntah gitu ya. Oke, kalau misalnya dari dokter sendiri gimana nih Oh, kira-kira, apakah oh. udah mungkin tepat gitu, atau mungkin dokter punya cara pengelolaan yang lain gitu, perawatan yang lain buat nanganin anak batuk nih dok?
Ya, jadi balik lagi ke tadi karena sebetulnya batuk itu adalah kawan ya, bukan lawan. Jadi batuk itu sebetulnya justru jangan ditekan gitu karena artinya itu alarm bahwa ada sesuatu di tubuh kita yang harus kita bersihkan gitu kan, harus dikeluarkan memang. Kalau nggak ada batuk, misalnya Allah nggak ngasih kita refleks batuk gitu, kita kalau ada kuman, ada lendir, itu kita akan kerendam gitu sama lendir yang banyak banget gitu kan. Nah justru dengan batuk ini airnya bisa dikeluarkan. Jadi sebetulnya batuk itu nggak boleh ditekan, tapi memang harus dikeluarkan gitu batuknya. Nah caranya gimana? Yang tadi balik lagi pertama adalah pastiin dulu ini batuknya batuk biasa, batuk common cold biasa, dan lihat gejala lainnya apa gitu ya. Kalau misalnya ada batuk sama tanda kegawatan yang harus pasti mama papa semua tahu, tanda kegawatan ya tentu harus dibawa ke IGD ya. Tanda kegawatan itu kalau dia ada sesak, batuk tapi terus sesak, ada nafas cuping hidung, ini dadanya kembang kempis, atau dia nggak mau minum, nggak mau makan sama sekali, terus kemudian ada dehidrasi, nah itu tentu harus dibawa ke IGD. Tapi kalau misalnya yang batuk ringan, yang common cold aja, itu bisa kita home treatment dulu di rumah gitu. Karena biasanya kalau virus dia bisa seminggu sampai 10 hari dia bisa sembuh sendiri. Jadi home treatmentnya gimana? Yang pertama tadi Mbak Rani tadi sudah lakukan ya buat anak-anaknya, yaitu banyakin minum karena sebetulnya air minum itu adalah pengencer dahak terbaik gitu ya. Kasih minum hangat, kemudian kuah sup boleh, kemudian kalau ada pilek dicuci hidung boleh. Kemudian kalau tergantung usia juga gitu, dan hati-hati nih mama papa sekalian kalau beli obat-obat OTC namanya ya, yang obat-obat warung gitu, itu hati-hati, itu nggak disarankan untuk dibawa anak 4 tahun kalau AAP ya. Nah jadi terus kalau anak di bawah 1 tahun juga lebih banyak ASI, lebih banyak cairan, sama cuci hidung boleh. Kemudian kalau di atas 1 tahun, justru kalau dari WHO malah boleh dikasih madu. Jadi sebelum tidur dia dikasih madu 1-2 sendok teh, itu terbukti bisa cukup melegakan dibandingkan dengan nggak dikasih apa-apa. Jadi sebetulnya kalau dari guideline WHO, AP atau yang lain-lain itu semuanya treatmentnya tuh bener-bener sederhana sekali gitu, nggak dikasih obat macam-macam lah. Kecuali nanti kalau misalnya udah lebih dari makin memberat, setelah 3 hari makin memberat sampai mengganggu tidur gitu ya, atau ada demam tinggi atau ada sesak, nah itu baru ada tata laksana yang lebih lagi. Tapi prinsipnya di awal kita bisa home treatment dengan cara-cara yang tadi. Dan harus tahu tanda kegawatan. Kuncinya itu. Oke, jadi benar-benar teman-teman di sini harus peka dan harus tanggap sama tanda kegawatan ya. Selama itu tuh nggak ada tanda kegawatan, kita jadikan itu batuk sebagai kawan gitu ya. Sebenarnya treatment di rumah udah cukup gitu ya teman-teman. Kasih minum yang minum-minuman yang hangat gitu, terus juga dibersihin hidungnya, terus juga tergantung juga sama usia juga gitu ya. Tadi juga sempat nyinggung kalau lebih baik gitu ya kalau misalnya dikasih madu dibandingkan tidak kalau untuk anak-anak mungkin 1 tahunan seperti itu. Terus ASI apalagi ya buat anak-anak yang masih butuh ASI. Nah mungkin Kak Rani bisa kasih insight mungkin ya gimana pentingnya ASI gitu ya, karena secara kan Kak Rani juga konselornya gitu ya, mungkin gimana nih Kak pentingnya ASI apalagi buat kesehatan atau imun tubuh ya buat anak-anak Kak. ASI itu manfaatnya udah luar biasa. Allah menciptakan ASI itu benar-benar yang luar biasa. Dan ini aku buktikan sendiri sih, anak-anak kalau misalnya kena batuk atau kena pilek atau kena sekalipun dia mungkin panas dan sebagainya ya, selama anak masih ASI itu aku kayak tenang aja gitu Mbak, karena aku nggak cukup membutuhkan banyak obat sih kalau untuk anak yang masih ASI gitu. Jadi cuman aku istilahnya kayak aku klonin aja nih, aku skin to skin, aku nenenin itu malamnya dia misalnya demam atau batuk atau pilek itu tuh paginya itu beneran yang mereda kalau dari aku gitu. Jadi emang fungsinya kalau ngomongin udah fungsinya ASI itu udah manfaatnya udah emang luar biasa banget gitu karena itu juga ada antibodinya juga gitu. Jadi memang selama waktu anakku itu belum aku sapi ya nih waktu 2 tahun itu aku merasa agak tenang gitu karena memang nggak membutuhkan banyak obat ketika dia itu sakit apapun. Ini sebenarnya ini dari pengalamanku sendiri beda dengan penyembuhan anak yang udah nggak ASI itu kayak aduh ini harus treatmentnya tuh harus ini banget, beda dengan yang ketika dia masih ASI gitu. Apalagi kalau
udah nggak ASI, terus udah makin gede, makanannya juga makin macem-macem ya Kak ya. Nah, itu. Iya, 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 bener-bener bener banget. Terus kalau misalnya dari sebelum kita anak-anak ini batuk, sebenarnya ada nggak sih langkah pencegahan biar anak ini nggak batuk gitu? Sebenarnya seperti apa sih dok langkah pencegahannya? Kita kan pengennya anak tuh tumbuh sehat, walaupun tadi saya bilang di awal bahwa normal anak-anak tuh mengalami common cold 10 sampai 12 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau dia nggak sakit kan kita akan lebih seneng ya, dan akan lebih nyaman buat anaknya. Dan caranya bagaimana itu bisa yang pertama tadi ASI ya. ASI udah dibilang Mbak Reni tadi udah luar biasa, semua ada obat, ada antibiotik, ada semua ada di ASI gitu. Kemudian yang kedua juga adalah jangan lupa nanti kalau mau punya anak lagi, usahakan anaknya itu IMD, karena dari IMD juga nanti daya tahan lebih bagus. IMD, ASI, MPASI yang benar. Kemudian imunisasi itu sangat penting karena banyak sekali vaksin-vaksin yang bisa diberikan untuk mencegah supaya anak ini nggak kena batuk pilek yang kemudian nanti bisa jadi pneumonia ujung-ujungnya gitu. Dan supaya jangan lupa juga PHBS, apalagi kalau lagi musim di sekolah teman-temannya banyak yang sakit. Nah itu jangan lupa kita bekalin anak kita masker, jangan lupa cuci tangan, terus etika batuk jangan lupa juga gitu, karena dia bisa menularkan teman-temannya gitu kan. Jadi etika batuk tuh yang kalau batuk dia gini atau pakai tisu gitu ya, itu juga jangan lupa diajarkan. Dan sekali lagi juga jangan lupa masalah pemantauannya, gizinya gitu ya. Karena kalau anaknya dengan gizi baik, perawakan normal, itu insya Allah dia akan, dan imunisasi lengkap, insya Allah dia akan jarang sakit berat gitu ya. Tapi kalau misalnya gizinya kurang, apalagi gizi buruk, apalagi stunting, nah itu yang harus hati-hati karena dia akan sering banget bolak-balik sakit, dan biasanya kalau sakit ringan pun jadi berat. Ini itu. Oke. Jadi ASI ya teman-teman, walaupun itu tuh normal, dan 10 sampai 12 kali dalam 1 tahun anak-anak itu kena batuk maupun pilek itu sebenarnya normal, tapi alangkah lebih tenangnya kalau misalnya anak-anak itu emang tumbuh sehat gitu ya. Di antaranya tadi ya ada ASI, ada IMD, ada MPASI yang benar gitu ya. Jadi teman-teman juga harus benar-benar menjaga banget nih ya apa yang diberikan ke anak itu, apalagi imunisasi ya, jangan sampai anak-anak itu kena gitu ya penyakit yang malah dampaknya bahkan sampai ke pneumonia. Dan kalau misalnya anak-anak udah lebih besaran dikit, bisa tuh diajarin etika batuk ya, mungkin anak-anak usia sekolah gitu ya udah mulai ngerti, bisa diajarin etika batuk. Oke, kalau misalnya dampak batuk nih ketika anak udah batuk gitu ya, dampaknya buat kesejahteraan itu gimana sih dokter Agnes? Ya saya bilang walaupun batuk ini awalnya bisa menjadi kawan kita, tapi kalau dibiarkan lama-lama atau kelamaan dan ternyata batuknya itu memberat terus, kemudian ada demam tinggi, kan itu bisa jadi lawan kita gitu, emang jadi lawan kita gitu ya. Dan itu yang perlu diwaspadai. Makanya tadi saya juga ada yang lihat kapan tanda-tandanya harus waspada, karena begitu kan, jadi ada batuk ini kan gejala yang sering pada anak yang disebabkan oleh biasanya common cold itu. Tapi jadi si common cold ini tuh ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut, ini bisa atas bisa bawah. Jadi kalau dia common cold biasa, dia baru menyerang bagian atas biasanya. Tapi kalau setelah udah lama atau ada komplikasi, biasanya dia akan menyerang paru-paru. Nah itu yang jadi pneumonia, kan sering sekarang juga terjadi pneumonia ya, anak-anak kita ya banyak yang dirawat kena pneumonia. Nah itu biasanya kalau sudah awalnya batuk pilek ringan, kemudian menjadi berat dan dia jadi sesak, nah itu jadi pneumonia. Atau nanti dia jadi ada radang telinga, keluar cairan dari telinga, atau misalnya jadi sinusitis, atau tadi jadi asma. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya sudah ada tanda-tanda kegawatan tadi, kemudian setelah 3 hari batuknya semakin memberat, tidak membaik, atau ada demam tinggi, ada sesak, kemudian ada dehidrasi, nah itu segera dibawa ke gini. Dan satu lagi yang tadi saya lupa, saya ingin highlight juga bahwa anak itu belum bisa mengeluarkan dahak biasanya. Nggak kayak kita orang dewasa gitu ya. Jadi caranya dia ada mengeluarkan dahak adalah dengan muntah, karena sering banget mama-mama nih panik banget, dok anak saya batuk sampai muntah. Lah emang begitu caranya dia mengeluarkan dahak tuh, anak dengan muntah gitu. Jadi jangan usah khawatir kalau dia muntah sehabis batuk, karena itu berarti dia mau mengeluarkan dahak gitu ya. Jadi caranya biasa dengan mengeluarkan dahak atau ditelan. Nah yang jadi masalah bagaimana supaya dia nggak dehidrasi, karena muntah itu kan kalau terlalu sering dia bikin dehidrasi. Jadi begitu dia muntah, ganti lagi cairan, masuk lagi ASI lagi, kasih ASI lagi, atau kasih lagi kuasub misalnya.
Jadi jangan sampai dehidrasi. Mungkin itu ya. Juga jangan sampai dehidrasi karena anak-anak itu belum bisa mengeluarkan dahak kayak kita orang dewasa kan bisa gitu ya buat mengeluarkan dahak, karena anak-anak belum bisa makanya muntah gitu, makanya tetap tenang gitu ya. Kalau misalnya Mami Rani sendiri nih, biasanya anak itu kalau misalnya batuk itu langsung dikasih ke dokter gitu ya, langsung kita bawa ke dokter atau gimana nih Kak? Kapan dibawa ke dokternya gitu? Kalau di aku itu anakku itu kalau batuk jarang banget aku kasih obat emang karena alhamdulillah kakak cuman dengan cara seperti itu udah bisa gitu, udah bisa cukup apa namanya membantu gitu. Jadi yang tadi udah aku lakuin, yang tadi dokter Agnes juga memberikan saran itu sudah aku lakukan ya. Paling agak repot memang ketika anak ini mau mengeluarkan dahak kan istilahnya kayak tadi yang dokter Agnes bilang, jadi seakan muntah gitu kan. Nah itu yang sebenarnya bikin PR kita gitu. Karena mesti ganti bajunya gitu malam kadang kebangun sekali dia mau muntah itu akhirnya ganti bajunya gitu. Terus mungkin tidur itu agak-agak di apa naikin bantal atau mungkin kadang kayak keterkesan agak manja gitu ya. Jadi karena kalau dia tiduran itu kadang kan ininya kan bumpet gitu kan hidungnya kan. Jadi ngerasa dia nggak nyaman. Jadi biar bisa tidur biasanya aku iniin. Jadi aku biasanya tidurnya memang sambil duduk gitu kalau pas anak lagi sakit gitu dan itu udah biasa banget. Bisa aja gitu tidur sambil duduk gitu karena yang penting aku tetap memberikan kualitas tidur mereka yang nyaman gitu. Mereka tidurnya nyaman, istirahatnya cukup, walaupun itu pasti akan kerepotan kitanya gitu. Itu sih. Cuman kalau untuk adik kan karena memang dari hasil ronsen emang dia punya asma dari ini ya paru-parunya dan itu memang dari aku juga punya gitu. Jadi yang menjadi PR adalah supaya itu paling enggak kambuh gitu kalau si adik itu. Jadi debu dan sebagainya itu dia alergi banget terus AC yang terlalu dingin gitu itu aku iniin banget gitu. Jadi jangan sampai terlalu supaya mencegah untuk tidak kumat gitu. Itu sih kalau dari anakku Mbak. Sharing kalau dari anaknya Mom Rani sendiri, alhamdulillahnya jarang banget ke dokter karena udah biasa ngelakuin treatment di rumah dan alhamdulillahnya works gitu ya. Dan emang masing-masing anak itu unik, punya apa ya karakteristiknya masing-masing, jadi emang beda-beda dan perjuangannya luar biasa banget sih Kak. Aku ini belum jadi ibu ya, jadi denger pengalamannya mami di sini gitu ya. Ada yang juga yang cerita juga di kolom komentar atau lewat DM gitu kayak wow, ternyata luar biasa sekali gitu ya, apalagi kalau udah anak sakit lah seperti itu. Mungkin aku beberapa tahun lagi akan mengalami itu ya. Oke, terus kalau Amin misalnya, amin amin. iya, terus kalau misalnya ini ya, tadi tadi dokter Agnes juga udah bilang ya, kapan kita ke dokter itu ketika anak itu udah mengalami batuknya mungkin lebih dari 2 minggu atau ada gejala lain penyerta lain ya kedawat daruratan yang lain gitu, itu baru kalian boleh worry langsung dibawa ke dokter lah seperti itu. Selama itu belum terlalu yang gimana-gimana gitu ya, masih bisa. Apalagi kalau misalnya kalian tuh udah kenal ya sama karakteristik anak kalian gitu ya, jadi tahu penanganannya yang tepat lah seperti itu. Terus kalau misalnya tips buat gunain obat-obatan yang benar, itu sebenarnya seperti apa sih dok? Tadi sebenarnya di awal udah disinggung ya dok, kayak hindari obat-obat warung, apalagi buat anak-anak yang usia 4 tahun. Nah, kalau tips-tips lain nih buat apa namanya memberikan obat gitu buat si kecil, itu sebenarnya gimana sih dok? Ya, jadi sebetulnya kalau mau obat ini tergantung usia juga ya. Jadi kalau common cold itu kan penyakit yang self limiting disease atau swasirna, dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh si anak. Nah, kalau misalnya memang cuma sekedar common cold, nah itu bisa home treatment dulu aja setelah 3-4 hari. Home treatmentnya kayak tadi ya yang sudah saya bilang di awal. Kalau dia demam, kasih penurun panas. Itu tergantung usia juga. Tapi kalau anak 3 bulan ke bawah, nah ini hati-hati karena kita harus lebih agresif kalau anak 2-3 bulan karena dia imunitasnya masih sangat rendah dan dia gampang kena penyakit infeksi sekunder, jadi gampang kena infeksi bakteri yang tadinya ringan jadi berat. Nah ini harus hati-hati kalau anak 3 bulan misalnya nggak ringan langsung aja dia demam langsung aja dibawa ke dokter kalau anak di bawah 3 bulan ya. Tapi kalau di atas 3 bulan di bawah setahun tadi yang sudah Mbak Rani lakukan kan itu ternyata benar-benar bekerja ya. Dikasih peluk, kasih ASI lebih sering, kemudian tahu-tahu besoknya udah sembuh. Nah itu memang keajaiban ASI banget gitu. Nah jadi kalau di bawah setahun itu obatnya nggak usah macam-macam lah gitu.
sama cuci hidung tadi ya. Tadi juga ada yang nanya tuh, gimana dengan cuci hidung? Cuci hidung tuh memang sangat disarankan, apalagi sedang polusi kayak gini ya. Jadi bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau anak kita rajin cuci hidung, misalnya di awal-awal itu bisa mencegah menjadi common cold yang lebih berat gitu, jadi batuk pilek yang lebih berat. Nah, itu juga bisa dilakukan. Sama kalau misalnya di atas tahun tadi yang saya jelaskan di awal, itu bisa dikasih madu 1 apa 2 sendok teh sebelum tidur gitu. Jadi home treatmentnya sangat sederhana itu aja gitu. Dan kita home treatment yang penting itu ya, lakukan dulu home treatment kayak tadi. Kemudian pemantauan yang paling penting tadi, kalau begitu ada kegawatan langsung bawa ke IGD, dan cairan tadi yang paling penting, karena sebetulnya obat batuk alami itu ya cairan hangat itu tuh udah merupakan mukolitik, pengencer dahak yang alami sebetulnya. Jadi nggak usah macam-macam dulu sebetulnya dikasih obat-obatannya, karena dia self limiting disease. Kecuali kalau misalnya memang ada riwayat asma kayak anaknya Mbak Rani tadi, nah itu kita udah siap-siap ya. Wah, ini kalau udah batuk, ini pencetusnya batuk biasanya jadi sesek, asmanya kambuh. Nah, itu harus pasti udah punya obat-obatnya lah. Namanya gimana? Hindari pencetus seperti itu. Ya. Mungkin itu. Oke, jadi kalau misalnya tergantung usia ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 3 sampai 4 hari home treatment, kalau 3 sampai 4 hari itu batuknya bisa home treatment. Kalau misalnya anak-anak itu usia bayi 3 bulan udah nggak apa-apa. Sedikit-sedikit ke dokter nggak apa-apa banget gitu ya, karena emang daya tahan tubuhnya masih sangat rentan sekali gitu ya. Kalau misalnya di bawah 1 tahun nggak usah macem-macem, ASI aja udah cukup. Kalau misalnya di atas 1 tahun, nah bisa banget tuh dikasihin madu ya sebelum tidur. Pemantauan jangan lupa, dan juga cairan. Oke, kalau misalnya anak-anak itu batuk ya, itu sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya lingkungan gitu ya, ketika anak-anak, mungkin kalau misalnya bayi ataupun anak-anak yang udah sekolah, yang udah bisa main lah, yang udah bisa keluar rumah buat main gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh lingkungan terhadap kesehatan pernapasan khususnya buat anak-anak gitu. Mungkin dari Kak Rani sendiri nih, pengalamannya itu seperti apa gitu. Kalau di anak-anakku tuh emang itu tadi sih Mbak, masih tetap pakai masker ya, karena kalau lepas masker itu kadang nggak bertahan lama gitu, nanti bentar lagi terus pilek gitu pulang sekolah gitu. Nah itu yang pertama. Terus mungkin kadang di jalan juga kan, di jalan, maksudnya angin ya, angin sekarang tuh kan kenceng ya, dia kayak sering debu itu juga karena anginnya tuh sini di daerahku tuh emang kenceng banget gitu. Aku di daerah Sawangan gitu tuh anginnya emang lagi kenceng-kencengnya gitu. Nah, itu sih kalau dari aku. Terus udara, emang sekarang itu kayak ngelihat aja emang udara kita, kualitas udara itu kan memang nggak terlalu bagus ya. Jadi aku antisipasinya tetap pakai masker gitu. Jadi tetap harus ke sekolah pun aku pasti pakein masker gitu ke mereka supaya lebih enak ininya. Jadi nggak terlalu ada efeknya, nggak terlalu sering batuk pilek sih. Oke. Kalau misalnya dari dokter sendiri gimana dok, pengaruh lingkungan ini? Pengaruh. Jadi sebetulnya yang paling di highlight harusnya adalah rokok gitu ya. Rokok, polusi, asap-asapan itu tuh sangat menurunkan fungsi paru anak, dan bahkan ada membuat anak jadi risiko kanker juga bisa kan, dia jadi second hand smoker kayak gitu. Rokok ini bahaya banget. Saya sering banget dapat pasien, tapi saya bolak-balik ngomong ke bapaknya tetap aja nggak peduli ya, padahal anaknya tuh udah bolak-balik masuk rumah sakit karena pneumonia, tetap aja bapaknya nggak mau berhenti rokok. Padahal ngomong aja itu kan si nikotinnya nempel di baju, nempel di mana-mana. Walaupun katanya rokoknya di luar kok dok gitu, tapi tetap aja itu semua nempel di sekitar kita gitu kan. Jadi kalau bisa boleh saya bilang kalau misalnya yang paling harus wajib dihindarin adalah asap rokok, dan kalau bisa polusi alhamdulillah ya, tapi polusi kan kita tergantung negara juga ya. Jadi tapi yang paling utama asap rokok, kemudian asap-asap dapur dan seperti itu harus dihindari, karena itu adalah faktor resiko meningkatkan terjadinya pneumonia memang. Kemudian masih banyak sih ya faktor resiko yang lainnya kayak kebersihan, hygiene. Makanya tadi yang paling penting adalah, tadi Mbak Rani kan udah sebut ya, PHBS itu tadi. Jadi selain imunisasi itu penting sekali, kemudian tadi ya ASI, MPASI, pokoknya buatlah sedemikian rupa sehingga anak itu memiliki gizi dengan status gizi yang baik, perawakan normal, imunisasinya lengkapi selengkap-lengkapnya.
dapat ASI, dapat makan menu seimbang. Nah, insya Allah nanti walaupun dia terpapar apapun, insya Allah jadi jarang sakit gitu. Dan jangan lupa PHBS juga yang tadi kita sudah bahas. Oke, jangan lupa ya itu semuanya rokok nih buat teman-teman ya yang mungkin masih merokok ya. Kalau bisa dikurangi gitu. Kalau misalnya terpaksa banget ya emang nggak bisa, susah banget, jangan sampai apa ya, sejauh-jauhnya lah gitu. Kalau misalnya merokok jangan sampai ada di rumah lah ya. Nah, seperti itu ya mungkin teman-teman semuanya. Nah, mungkin selanjutnya nih aku udah banyak banget nih Dok yang bertanya dari teman-teman yang di sini gitu ya. Mungkin kita bantu jawabin kali ya Dok satu persatu. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kak Chanzu. Gimana sih Kak Dok? Gimana sih Dok ngenalin tanda awal asma dan TBC, karena kadang tuh gejalanya tuh sama aja gitu sama batuk biasa seperti itu. Nah, sebetulnya sama sih, sangat berbeda ya asma dan TBC itu. Jadi kalau asma garis bawah, asma itu adalah penyakit yang biasanya diturunkan. Sementara itu ditularkan COVID gitu ya. Jadi kalau asma ini tadi anaknya Mbak Rani, mungkin mama papanya ada asma juga, atau nggak harus mama Iya, papanya, aku. ya kan? Mm-mm. Tapi istilahnya ada namanya atopi. Atopi itu bisa misalnya bapak ibunya alergi sesuatu, alergi dingin, alergi debu, atau rinitis. Nah, itu ke anaknya bisa nurun jadi asma, seperti itu. Dan gejalanya asma itu sangat khas biasanya. Dia tuh batuknya nggak terus-terusan, lebih terutama berulang pagi sama malam, Mm-mm. atau ada Iya. pencetus, misalnya dia coklat, dia nggak ada demam, nggak ada pilek, Mm-mm. atau dingin dia batuk gitu, batuknya lama gitu kan. Nah, itu anak asma. Sementara kalau TBC ini juga pada anak-anak nggak khas. Biasanya gejala awal TBC itu justru pada anak-anak bukan batuk, tapi biasanya kelenjar yang membesar atau berat badan yang turun. Kalau batuk tuh biasanya pada anak-anak remaja TBC atau dewasa. Dan batuknya itu juga berbeda. Batuknya itu dia setiap hari makin kesini makin sering batuknya. Nggak pernah ada fase sembuh. Nah, itu yang membedakan. Terus kemudian biasanya kalau asma juga batuknya batuk kering gitu ya. Nanti apa namanya, dia baru bisa diobatin sembuh kalau dikasih obat asma gitu. Dan orang yang TBC baru sembuh kalau dikasih obat TBC. Gitu. Jadi memang sangat-sangat berbeda ya gitu ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya mungkin Kak Rani bisa pilih pertanyaan yang diajukan, atau mungkin Kak Rani sendiri nih punya pertanyaan, boleh banget nih Kak. Mungkin yang mewakili Nah, teman-teman. kebetulan. Boleh, boleh. Jadi ini dokter, aku mau tanya, sebenarnya ada efektifnya nggak sih dokter pencegahan batuk pilek dengan memberikan vaksin apa itu namanya, vaksin ini apa namanya, influenza? Itu kan sebenarnya influenza juga bisa disuntikan untuk dewasa gitu. Nah, itu sebenarnya ada efektifnya apa nggak sih dokter itu? Terus apakah ada pengulangan dokter kalau diberikan vaksin influenza? Ya, baik. Kalau bahas influenza vaksin, sebetulnya banyak, bukan cuma vaksin influenza ya, yang bisa, sebetulnya tujuan kita adalah mencegah supaya anak nggak kena penyakit pneumonia. Pneumonia itu kan radang paru ya, yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi kalau dia batuk pilek biasa, infeksi saluran pernafasan atas, jadi ke bawah, pneumonia, nah itu yang bahaya karena mortalitasnya tinggi. Banyak anak itu masih kedua kematian tertinggi di Indonesia karena pneumonia gitu. Itu yang mau kita cegah. Dan penyakit vaksin yang bisa dicegah oleh untuk mencegah pneumonia ini banyak. Salah satunya influenza. Terus kemudian ada yang pas difteri, pertusis, DPT itu ya, pertusis, kemudian PCV, HIB, kemudian campak juga. Itu kan komplikasinya dia pneumonia. Jadi kalau dikasih campak, insya Allah nanti nggak kena pneumonia gitu. Jadi itu vaksin-vaksin yang bisa kita berikan untuk mencegah terjadinya pneumonia. Nah, bagaimana dengan influenza? Influenza itu kalau kita ngomongin tentang common cold atau batuk pilek tadi, salasma, itu bisa disebabkan oleh 100 lebih virus gitu. Dan salah satunya adalah influenza. Dan jadi beda antara penyakit common cold sama influenza itu beda gitu. Walaupun gejalanya mirip, cuman influenza itu biasanya lebih berat. Nah, kalau common cold biasa mungkin disebabkan oleh RSV gitu ya, virus-virus yang ringan lah. Nah, tapi kalau influenza ini ya disebabkan oleh virus influenza gitu. Dan biasanya gejalanya akan berat. Nah, dengan memberikan vaksin influenza, paling tidak anak kita terlindungi dari virus yang disebabkan oleh influenza gitu. Walaupun belum tentu dia
tercegah dari penyakit-penyakit dari kuman-kuman yang lainnya gitu. Jadi sangat dianjurkan juga, apalagi kalau anaknya punya asma, ini sangat dianjurkan supaya dia nggak kena batuk pilek karena influenza tadi dan nggak jadi asma. Kemudian kapan diberikannya? Biasanya influenza itu ada diberikannya kalau mau betul-betul sesuai aturan adalah usia 6 bulan, kemudian ada ulangannya sekali, boosternya sekali, habis itu setahun sekali. Jadi kalau di bawah 9 tahun dia dapat booster dulu di awal, habis itu baru setahun sekali sampai dewasa. Mungkin itu. Pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih, Dok. Kalau itu sampai dewasa, kalau misalnya dari dewasa baru mulai, itu juga boleh juga, Dok? Boleh aja. Itu kan pencegahan ya namanya, dan apalagi untuk orang tua yang tadi yang punya asma, yang kemudian di daerah banyak polusi atau imunitasnya nggak bagus, itu sangat dianjurkan. Oke. Terima kasih dokter. Ini mungkin karena pertanyaannya masih banyak, tapi waktu kita terbatas. Mungkin teman-teman di sini bisa simak gitu ya. Nanti kita akan siaran ulangnya, akan kita unggah juga. Jadi mungkin teman-teman bisa simak ya jawaban-jawaban dari dokter Agnes tadi gitu ya, dan juga sharing-sharing dari Kak Rani. Barangkali pertanyaannya juga ada yang mirip-mirip dan tadi sudah terjawab gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih kepo, mungkin boleh kali ya dok buat ngepoin Instagramnya dokter Agnes gitu kali ya dok. Oke, aku ucapin terima kasih banyak Dokter Agnes udah mau berbagi, udah mau meluangkan waktunya dan juga berbagi sama kita semua di sini gitu ya. Benar-benar banyak banget insight-insight baru. Terus juga ilmu-ilmu baru juga nih Dok yang bisa kita aplikasikan gitu ya ke anak kita dan bikin lebih tenang lah gitu. Setidaknya ya emang tetap khawatir tapi seenggaknya udah ada pencerahannya lah kayak gitu Dokter Agnes. Terima kasih banyak. Itu ya kalau gitu ya. Iya, terima kasih juga dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seru banget sih. Aku banyak banget baru tahu ya, apalagi belum menjadi orang tua gitu. Jadi ini benar-benar ilmu baru banget dan juga dari pengalaman Kak Rani juga gitu ya. Ini benar-benar juga jadi insight barulah gitu buat aku gitu. Bener banget. Iya, ini terus tadi ngomong-ngomong tentang ini ya peran orang tua ya buat yang namanya buat nanganin yang namanya batuk gitu ya. Itu tadi udah banyak banget ya disinggung kayak ngasih ASI, terus juga MPASI, IMD kalau misalnya anak-anak itu baru lahir, terus juga imunisasi yang terpenting dan ngasih banyak cairan, terus juga kasih madu ya, kasih madu juga gitu ya Kak ya. Tadi juga Kak Rani juga udah banyak banget sharing-sharing ke atas kita udah ya. boleh. Bener banget. 1 tahun teratas sudah boleh dikasih madu. Dan ngomong-ngomong tentang madu, apalagi kan tadi juga Dokter Agnes dan juga Karani juga udah sharing gitu ya. Kalau misalnya anak-anak tuh sebisa mungkin itu dikurangi gitu ya buat yang namanya pakai obat-obatan gitu, apalagi obat-obatan yang dari warung gitu ya. Jadi buat teman-teman nih bisa banget ya buat bunda-bunda momongi gitu ya, itu bisa banget pakai madu herbal Vitasma. Soalnya apa? Soalnya Vitasma itu dia tuh mengandung flavonoid aktif ya dan juga antioksidan. Jadi itu benar-benar 10 kali lebih efektif untuk meredakan batuk, untuk melegakan tenggorokan serta untuk menjaga kesehatan pernapasan. Apalagi buat teman-teman nih yang mungkin anaknya atau teman-teman sendiri juga punya riwayat asma gitu ya, kayak anak kayak Kak Rani juga dan juga anaknya gitu, itu bisa banget gitu ya buat disediakan gitu. Kalau misalnya sewaktu-waktu itu kan bisa kambuh ya, walaupun kita mungkin udah berusaha gitu ya biar nggak kambuh, tapi sewaktu-waktu itu terjadi gitu ya, kita udah ada penanganan pertolongan pertamanya gitu sebelum anak itu terjadi sesuatu yang lebih gimana-gimana gitu, yang tidak diinginkan lah gitu. Jadi teman-teman jangan lupa itu ya, sedia Vitasma gitu. Oke Kak, mungkin itu Ini tadi aja. ada yang tanya nih. Gimana tuh? Ada yang tanya tentang gimana cara ngikutin giveaway-nya katanya. Oke, kita belum mengumumin giveaway-nya ya, langsung aja mungkin ya Kak ya. Oke, jadi kali ini kita bakalan kasih hadiah buat teman-teman yang ini ya, yang story ya, yang bikin story tentang live kita di sore hari ini. Jadi teman-teman di sini langsung aja bikin review dan upload di story kalian, kemudian tag
ya, tag kita, tag vitasma.id, tag bersama mama.id, tag juga Rumah Sakit Permata Depok, dan juga tag Dokter Anes, dan juga yang terakhir adalah tag Vitasma Kids. Nah, kita ini emang mau peluncuran baru nih guys, peluncuran Vitasma Kids, yaitu madu herbal yang emang khususnya buat anak-anak nih. Jadi emang cocok banget ya buat teman-teman pada sore hari ini, itu emang cocok banget ya buat kalian semuanya. Dan kita akan nggak langsung kita umumin sekarang juga gitu ya, jadi teman-teman tuh terburu-buru bikinnya tuh nggak usah khawatir, kita akan eh, kasih batas sampai jam 10 pagi besok ya Kak Rani ya. Betul, besok jam 10. Jadi jangan lupa story-nya ini diupdate, kemudian di-mention ke Vitasma ID, kemudian RS Permata Depok, Halo Dokter Agnes, dan bersama Mama ID. Yes. Jadi 4 akun ini jangan lupa di-follow juga. Kemudian nanti di-up aja, kita tunggu maksimal besok jam 10 pagi. Gitu ya, Mbak ya? Yes, betul sekali. Jadi Nanti selamat akan diambil mengikuti 3 ya. orang yang beruntung. Oke, 3 selamat orang ya, Mbak ya? Benar ya? Yes, betul banget. Jadi selamat mengikuti ya, dan terima kasih banget Kak Rani udah mau sharing-sharing sama kita. Jangan kapok-kapok ya Kak, sharing-sharing sama kita. See you Enggak. kapan-kapan lagi. Nanti kita lanjutin ke Zoom kali ya Mbak ya, biar Wih, lebih seru ini ya ya. rame gitu. Karena ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak banget, antusiasnya banyak banget, dan karena waktunya terbatas juga, jadi kita nggak bisa jawabin satu-satu gitu. Tapi insya Allah semoga live ini kan nanti akan diunggah ya, jadi nanti insya Allah akan ada apa jawaban-jawabannya di situ gitu. Bener banget. Oke, thank you banget ya Kak Rani. Thank you Iya, banget udah mau sama-sama Mbak, terima sama kasih sore. juga. Sampai tahu. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banget guys. Jangan lupa kalian ikutin challenge-nya ya. Challenge bikin story dan diunggah ke teman-teman kalian. Jangan lupa tag vitasma.id, terus juga bersama Mama, Dokter Agnes, dan juga Vitasma Kids ya. Itu jangan lupa di tag dan juga di follow ya. Di follow juga seperti itu. Jadi see you kapan-kapan lagi ya. Sampai jumpa di live Vitasma selanjutnya. Dadah.